Lalu Fatihah, ya, Fatihah ini diringkas di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas di dalam ba. Nah, ini ba ya. Teman-teman silakan perhatikan. Lalu ba ini diringkas di dalam titik. Nah, ini tinggal titik ini. Lalu titik ini dari mana? Nah, itu hakikatnya di situ sebenarnya. Lalu titik itu dari mana? Lafat Allah. Ya, inilah Allah. Kalau dia hilang, ya kalau lamnya kita hilangkan jadi lillah ini. Lillah, lam, ha. Kalau lam, ha, lamnya kita hilangkan maka jadi lam. Lahu, lam dan ha, lahu. Tapi kalau lamnya kita hilangkan jadi hu. Nah, ketika hu, makanya ada zikir hu. Jadi zikir hu itu sebenarnya latihan zikir ya. Awalnya zikirnya Allah, Allah, Allah. Lalu nanti menuju zikir hu tadi. Ya, menuju hu. Nah, tapi hu ini harus harus dilampaui juga. Nah, ketika ini dilampaui hu ini kalau dilampaui maka tapi ketika kita berhasil melampaui hijab material, maka ada hijab namanya tubuh ini. Tubuh ini harus kita lampaui, tetapi ketika kita berhasil melampaui hijab tubuh, akan ada hijab lagi yaitu hijab pikiran, pikiran kita. Maka kita harus melampaui pikiran. Nah, pikiran ya ini ibarat kulit bawang lalu di apa? Di OCI ya, dilepas lagi kulit bawangnya ini ternyata masih ada hijab lagi di dalam yaitu hijab perasaan. Nanti hijab perasaan harus dikupas lagi, ternyata masih ada hijab lagi yaitu hijab keinginan. Hijab keinginan ini harus dikupas lagi, akhirnya ada hijab keakuan atau nafas. Hijab keakuan ini harus dikupas lagi, akhirnya kita akan sampai ke dalam hakikat, kita akan sampai di dalam ma'rifat, kita akan sampai di dalam keheningan, tetapi harus dipahami bahwa keheningan itu sesungguhnya tidak bisa diceritakan, bahkan keheningan itu sebenarnya adalah ketika yang bercerita itu sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, teman-teman sufi semua, kita lanjutkan ngaji kita ya, ngalah tentang risalah atau ngaji risalah Qusairiyah. Kita membahas keheningan ya. Di waktu yang lalu kita sudah membahas ya tentang hakikat keheningan. Bahkan semua ibadah kita harus harus menuju kepada keheningan. Sholat harus menuju kepada keheningan, sedekah menuju kepada keheningan, puasa menuju kepada keheningan, jihad menuju kepada keheningan. Jadi semua ibadah harus bermuara kepada keheningan. Itulah hakikat ibadah kita. Dan keheningan itu adalah meluruhkan ego kita, bahkan meluruhkan rasa keberadaan kita sendiri. Bahkan seperti dikatakan di dalam Sirul Asror, wujudu kadzambun la yuqasu dzambun akhar, bahwa rasa adamu itu sendiri bahkan adalah dosa. Tetapi jangan dikiaskan dengan dosa-dosa yang lain ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, termasuk juga hakikat Fatihah ya. Jadi sebenarnya ketika kita membaca Fatihah adalah perjalanan dari la ilaha illa huwa menuju la ilaha illa ana ya. Waktu kita membaca ayat pertama sampai ayat yang keempat, kita sebenarnya sedang meneguhkan kalimat tauhid la ilaha illa huwa. Lalu ketika kita membaca ayat ke-5 sampai ke-7, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhirih, kita sedang meneguhkan kalimat tauhid la ilaha illa anta. Lalu setelah kita membaca, kita harus menuju kepada keheningan sebagaimana bahwa sholat itu menuju keheningan itu. Ya, yang tanpa huruf, tanpa kata.
yang sering didendangkan, disyairkan oleh para penganut sufi terutama di daerah Jawa, Al-Qur'an Qadim yang tanpa tinulis, tanpa diwaca itulah Al-Quran yang di dalam keheningan itu ya. Yang la ilaha illa ana ketika ego bahkan sang pembaca itu sendiri, yang membaca itu sendiri bahkan tidak ada. Nah itu yang kita jelaskan di minggu-minggu yang lalu. Nah sekarang kita akan membahas tentang simbolisme-simbolisme atau simbol-simbol yang sering apa namanya disampaikan di kalangan tasawuf ya di dalam komunitas-komunitas sufi tentang titik bak. Nah, ini titik bak ini sangat sering dibahas ya. Hakikatnya apa sebenarnya titik bak itu? Hakikat titik bak. Nah, di titik bak itu sebenarnya menjelaskan tentang keheningan itu sebenarnya. Ya. Lalu apa yang dimaksud titik bak di dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ya, jadi kan kalau kita apa eh, membaca basmalah bismillah itu kan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang kan yang paling depan itu ada ba bismillah ada ba nah itu ada titik ba nah itulah yang sering menjadi semacam apa namanya penjelasan-penjelasan tentang hakikat dari titik ba itu tentang hakikat keheningan itu sendiri sebenarnya ya baik sekarang kita akan membahas tentang hakikat titik bak. Sebenarnya ini bersumber dari sebuah makalah ya. Jadi ada sebuah makalah bahwa Al-Quran diringkes di dalam Fatihah. Jadi isi Al-Quran itu terkandung di dalam Fatihah. Atau bahwa Al-Quran yang 6.660 sekian ayat itu sebenarnya adalah penjabaran dari Al-Fatihah. Jadi intisari dari apa namanya dari Al-Quran itu sebenarnya adalah Al-Fatihah itu sendiri. Itu intisarinya. Nah, lalu Al-Fatihah itu diringkas di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Quran diringkas di dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah diringkas di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Bismillahirrahmanirrahim diringkas di dalam ba itu sendiri. Nah, lalu ba itu sendiri sebenarnya diringkas di dalam titik itu sendiri. Nah, itu apa makalah atau gambaran-gambaran yang sering disampaikan di dalam konteks-konteks sufian ya. Nah, ini sebenarnya menggambarkan apa tentang Al-Qur'an tentang keheningan ini ya. Jadi, kalau kita melihat ya, Al-Qur'an diringkas di dalam Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah diringkas dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas di dalam ba, ba diringkas di dalam titik. Ini menjelaskan tentang sangkan paraning dumadi. Ya, menjelaskan tentang sangkan paraning dumadi. Kalau dalam zikir nafas di tasawuf Indonesia, sangkan paraning dumadi itu zikir nafas ruhiyah. Jadi zikir nafas itu ada 5 level, ada zikir nafas jasadi, ada zikir nafas kolbiyah, ada zikir nafas jasadiyah, ada zikir nafas kolbiyah, ada zikir nafas nafsiyah, ada zikir nafas ruhiyah, ada zikir nafas fana. Nah, zikir nafas eh, ruhiyah inilah yang merupakan zikir nafas untuk menghayati konsep-konsep keheningan itu sendiri ya. Nah, itu namanya kalau di dalam apa komunitas-komunitas tasawuf hal semacam ini sangat sering didengar ya bahwa Al-Qur'an diringkas dalam Fatihah, Fatihah diringkas dalam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diringkas di dalam ba, ba diringkas di dalam titik. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya asal muasal dari segala sesuatu itu sebenarnya titik itu. Jadi sebenarnya titik ya kalau kita melihat ya titik maka titik itu akan menjadi garis. Titik berkumpul menjadi garis ya. Lalu garis berkumpul menjadi
jadi sesuatu objek berdimensi dua. Jadi ini dimensi satu yaitu garis, dimensi dua itu apa kotak misalnya. Lalu dari kotak inilah menjadi dimensi tiga, ya, menjadi dimensi tiga. Nah, ini. Jadi sebenarnya sesuatu yang kita lihat di dunia ini yang berdimensi tiga ini, itu sebenarnya dulu awalnya ya titik itu. Titik lalu berkumpul menjadi garis, garis berkumpul menjadi sebutlah kotak gitu, segi empat, lalu segi empat ini berkumpul menjadi apa benda yang berdimensi tiga yang ada panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Kalau ini ada panjang kali lebarnya, ini dimensi dua. Kalau yang dimensi satu ini nggak ada panjangnya, nggak ada lebarnya, ya ada hanya panjang. Lalu ini titik, nah titik ini panjang aja nggak ada sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya keheningan itu. Jadi kalau kita hayati misalnya apa diri kita ini ya, misalnya kita hayati nih konsep ini di dalam biologi, sistem biologi dalam tubuh kita ya. Kita ini disebut organ namanya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita ini disebut organisme, ya, organisme. Lalu organisme itu dibentuk dari organ-organ, ya. Organisme dibentuk dari organ-organ. Lalu organ-organ dibentuk dari jaringan-jaringan, ya. Jaringan dibentuk dari sel-sel saraf, dari sel-sel. Lalu sel dibentuk dari molekul-molekul. Molekul-molekul dibentuk dari atom-atom. Atom dibentuk dari benda-benda kuantum. Nah, dan seterusnya sampai titik. Sampai titik. Itu gambarannya kurang lebih begitu ya. Jadi eh, tubuh kita ya misalnya sebut saja misalnya otak gitu ya. Otak itu terdiri adalah disebut organ ya namanya organ otak. Lalu otak terdiri dari jaringan, jaringan saraf namanya. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf. Sel-sel saraf terdiri dari molekul-molekul. Molekul-molekul terdiri dari atom-atom. Atom-atom terdiri dari benda-benda kuantum. Proton, elektron, neutron, dan lain sebagainya. Lalu dari situ apa namanya terdiri dari benda-benda kuantum itu terdiri dari apa? Dan terus begitu ditanyakan terus. Seperti ini Al-Quran sebenarnya dia adalah intinya di dalam Fatihah, lalu Fatihah intinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim di dalam ba, ba di dalam titik. Nah, itu. Nah lalu ya sebentar, saya ingin menggambarkan ini ya. Nah lalu ini ya kita lihat saja di sini nih. Kita lihat di sini nih hakikat ba tadi. Nah ini. Jadi Al-Quran itu terdiri dari apa ayat-ayat atau terdiri dari Fatihah ya. Jadi Al-Quran terdiri dari Fatihah ya. Atau Al-Quran apa diringkas di dalam Fatihah. Ya. Al-Quran diringkas dalam Fatihah. Ya, Al-Quran diringkas dalam Fatihah. Lalu Fatihah, ya, Fatihah ini diringkas di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas di dalam ba. Nah, ini ba ya. Teman-teman silakan perhatikan. Lalu ba ini diringkas di dalam titik. Nah, ini tinggal titik ini. Lalu titik ini dari mana? Nah, itu hakikatnya di situ sebenarnya. Lalu titik itu dari mana? Maka titik itu kalau dia apa kita hapus adanya hanya keheningan. Nah, kosong atau keheningan atau diam atau fana atau suwung. Nah, jadi kosong ini. Jadi ini kosong, ya. Jadi kalau tadi kita ulang lagi ya, kita ulang lagi Al-Qur'an ya. Al-Qur'an terdiri dari apa namanya bukan terdiri ya. Al-Qur'an diringkas di dalam Fatihah ya. Ya, di dalam Fatihah. Lalu Fatihah diringkas di dalam Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim diringkas di dalam ba ya. Nah, di dalam ba. Lalu ba diringkas di dalam titik. Nah, ini titik. Nah, titik ini diringkas jadi apa? Atau intisarinya apa? Intisarinya suwung.
Intisarinya ya ini, nggak ada ini. Suwung atau fana atau diam atau hening. Nah, itulah sebenarnya yang disebut sebagai hakikat jadi titik bak itu. Jadi titik bak itu adalah dalam tanda petik benda terakhir sebelum kesuwungan. Nah, pada saat kita itu kalau berzikir akhirnya harus jadi titik itu. Tetapi nanti setelah titik titiknya harus dilebur juga sekalian. Nah, akhirnya zikir fana yang disebut di dalam zikir nafas itu disebut di dalam zikir fana atau kalau kita apa pakai istilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani zikir akhfal khofi. Jadi zikir akhfal khofi, zikir yang rahasia, yang tersembunyi di balik yang tersembunyi. Nah itu keheningan kayak gini. Jadi sebenarnya begitu ya teman-teman ya. Itu kalau kita memahami namanya titik bak. Jadi memahami titik bak sebenarnya adalah apa pemahaman tentang keheningan itu sendiri ya. Itu gambarannya ya. Jadi itu titik bak. Ya, baik. Sekarang saya kembali lagi ke slide yang tadi ya. Nah, ini ya sudah. Ya, ini tadi ini sudah saya jelaskan ya. Yang ini sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke simbolisme lain ya. Simbolisme yang juga sering dipakai di dalam apa? Di dalam dunia tasawuf adalah simbolisme tentang lafat Allah. Lafat Allah. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi ini hakikat dari lafat Allah. Allah itu kan begini ya. Jadi ada hamzah, ada lam, ada ha, ya. Ada apa? Hamzah, ada lam, ada ha. Ada 5 huruf ya. Ada 4 huruf ya. Satu, dua, tiga, empat. Cuma lamnya ini kan dua. Jadi Allah, nah, itu terdiri dari huruf ini ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Lalu ketika huruf hamzahnya dihilangkan, jadilah hurufnya tinggal lam ha. Dibaca, masih terbaca. Ini Allah, lalu dibaca lillah. Ini hamzahnya hilang, tinggal lam ha. Nah, lalu dibaca lillah ya. Nah, kalau lam ini juga dihilangkan, maka tinggal lam sama ha masih terbaca juga, masih lahu. Ya, masih lahu. Kalau lam ini juga dihilangkan juga, maka akhirnya hu. Ini akhirnya ini hu, lamnya hilang tetap terbaca. Jadi Allah kalau hamzahnya dihilang jadi lillah. Lillah apa lamnya dihilangkan jadi lahu. Lahu lamnya dihilangkan jadi hu. Jadi kalau hu dihilangkan jadi apa? Jadi keheningan. Jadi sebenarnya hakikat dari segala sesuatu itu ujungnya keheningan. Ya, jadi seperti tadi, sebenarnya hakikat dari segala sesuatu itu keheningan. Maka zikir di dalam konteks-konteks kesufian itu puncaknya ya keheningan itu. Seperti tadi bahwa as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Sholat itu tiang agama tetapi keheningan itu lebih utama. Wasodako tututfi'u ghodobar robbi wasumtu afdol. Sodakoh itu memadamkan murka Allah tetapi keheningan lebih utama. Wasaumu junnatun minannar, puasa adalah perisai dari siksa neraka. Wasumtu afdol, tetapi keheningan itu lebih utama. Wal jihadu sanamuddin wasumtu afdol. Jihad adalah puncak keutamaan agama, tetapi keheningan lebih utama. Jadi maksud saya adalah memang hakikat dari ibadah kita itu pada puncaknya adalah keheningan itu sendiri. Dan keheningan itu apa? Keheningan adalah ketika kita menyadari meluruhkan aku kita, ego kita tadi. Karena ego ini di dalam kalangan orang khawas ya, itu dianggap sebagai penghalang menuju Allah. Jadi pertama yang menghalangi kita menuju Allah itu kan fisik, tubuh kita. Kita sebut penghalang dalam tanda petik ya, karena dia bisa penghalang lalu menolong. Tapi kalau kita berhenti di situ nanti jadi penghalang.
Jadi misalnya kita sholat nih, sholat kan pakai fisik. Kita pakai fisik, sujud gitu. Tetapi kalau kita terlalu fokus di fisik, malah justru fokus di fisik yang berlebihan itu malah melupakan kita untuk menghayati makna sholat. Jadi fisik menjadi penolong kita untuk ibadah, tapi harus dilampaui. Lalu fisik ini dilampaui, maka akan ada apa namanya hijab baru. Nah, hijab itu kan berlapis-lapis ya. Pertama fisik, lalu kedua pikiran. Nah, hijab pikiran ini juga harus dilampaui, bukan dihilangkan ya, dilampaui. Nanti hijab ini juga harus dilampaui lagi, yaitu perasaan. Perasaan ini harus dilampaui keinginan. Keinginan juga harus dilampaui, nanti muncul hijab baru rasa aku. Dan rasa aku ini juga harus dilampaui yang ini. Jadi yang makanya Rasulullah mengajarkan wastaghfir li dzambik. Bahkan Rasulullah itu membaca yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marratin. Jadi Rasulullah itu membaca istighfar 100 kali setiap hari, itu ngajari kita untuk untuk melampaui kedirian kita, untuk melampaui lidzambi wujudika. Nah, itu diajarkan kepada kita begitu. Jadi ini pelapis atau hijab kita untuk menuju Allah. Nah, itu untuk menuju Allah itu ini, ya. Jadi satu fisik, pertama dia membantu tapi harus dilampaui. Lalu tapi setelah dia melampaui fisik ternyata akan ada satu hal baru yang juga bisa menjadi hijab sekaligus jadi penolong, membantu kita yaitu pikiran. Nah, ketika pikiran terlampaui maka nanti kita akan harus melampaui juga hal yang lebih substil ya, lebih halus ya, yaitu perasaan. Lalu perasaan harus dilampaui yaitu keinginan, keinginan harus dilampaui lagi nanti akhirnya ada rasa aku. Nah, itu konsep menuju keheningan dan ibadah itu memang menuju ke sana, menuju di dalam keheningan itu. Ya. Nah, maka tadi sudah saya jelaskan tentang simbolisme Al-Qur'an. Nah, sekarang Allah. Jadi Allah, itu tadi ya, saya ulangi lagi, Allah, lalu jadi lillah, lalu jadi lahu, lalu jadi hu. Nah, hu kalau hilang, ya keheningan lagi. Akhirnya yang ada hanyalah keheningan saja, ya. Maka yang ada hanyalah keheningan saja. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, konsep keheningan dengan simbolisme kalimah lafat Allah, ya inilah Allah. Kalau dia hilang, ya kalau lamnya kita hilangkan jadi lillah ini. Lillah, lam, ha. Kalau lam, ha, lamnya kita hilangkan maka jadi lam. Lahu, lam dan ha, lahu. Tapi kalau lamnya kita hilangkan jadi hu. Nah ketika hu, makanya ada zikir hu. Jadi zikir hu itu sebenarnya latihan zikir ya, saya ulangi lagi ya. Jadi zikir hu itu sebenarnya latihan zikir lebih dalam. Dari Allahu menuju ke keheningan. Jadi Allahu lalu nanti eh, menuju puncak sampai ke apa tepat sebelum puncak itu hu ya tepat sebelum puncak tapi puncaknya tetap keheningan. Jadi hu itu ibarat orang sedang berjalan ke puncak dia sudah mau sampai di puncak persis. Kalau bahasa atau simbol Isra Mi'raj itu ya, kalau Isra Mi'raj teman-teman itu ketika Rasulullah di Sidratil Muntaha mau masuk ke menghadap Allah itu Jibril masih bersama Rasulullah saat itu. Tetapi ketika Rasulullah mau bertemu Allah, Jibril nggak kuat. Nah itu hu. Jadi hu ini belum hening. Nanti kesadaran puncak atau Sidratil Muntaha itu keheningan itu sendiri. Ya, jadi awalnya zikirnya Allah, 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 lalu nanti menuju zikir hu tadi, ya, menuju hu. Nah, tapi hu ini harus harus dilampaui juga. Nah, ketika ini dilampaui hu ini kalau dilampaui maka apa yang ada? Nah, ini kosong, hening, diam, fana. Nah, itu apa namanya? Yang perjalanan menuju keheningan ya. Jadi perjalanan menuju keheningan itu demikian ya, teman-teman ya. Jadi ini penjelasan tadi simbolisme keheningan yang
apa namanya, penjelasan semacam ini sangat sering kita dengarkan di dalam konteks-konteks kesufian ya. Jadi itulah yang disebut sebagai apa namanya, rahasia atau hakikat dari titik bak itu. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi ada apa namanya, penjelasan-penjelasan yang eh, saya harap untuk lebih apa ya, lebih mudah bagi kita untuk menghayati tentang keheningan itu. Walaupun pada akhirnya keheningan itu ya nggak bisa diceritakan. Kalau masih ada yang cerita ya berarti belum hening. Jadi kalau saya bercerita tentang keheningan lah, yang cerita ini yang menghalangi keheningan itu. Ya. Jadi kalau saya cerita, jadi kalau kita mengaku aku, nah itu masih belum hening. Jadi puncak keheningan ya tadi ini. Makanya kalau kita baca di Sirul Asror, mungkin teman-teman bisa apa, dengarkan lagi podcast yang Kamis yang lalu, tepat seminggu sebelum ini ya, yang di Ngalah itu. Teman-teman bisa apa namanya, bisa memperhatikan bahwa memang lapisan-lapisan menuju Allah itu berlapis-lapis. Maka ada sebuah makalah bahwa Allah itu ditutupi oleh hijab yang sangat banyak. Nah, itu hijab-hijabnya itu secara garis besar tadi yang sudah saya sampaikan. Hijab paling luar adalah sebenarnya hijab paling luar itu sebelum tubuh itu lingkungan atau materi, materi di luar tubuh kita. Itu hijab juga. Lalu kalau hijab itu adalah hijab misalnya material, kita bersifat terlalu mencintai rumah, terlalu mencintai karir, terlalu mencintai ini, itu hijab. Itu harus kita lampaui. Tapi ketika kita berhasil melampaui hijab material, maka ada hijab namanya tubuh ini. Tubuh ini harus kita lampaui. Tetapi ketika kita berhasil melampaui hijab tubuh, akan ada hijab lagi, yaitu hijab pikiran, pikiran kita. Maka kita harus melampaui pikiran. Nah, pikiran ya ini ibarat kulit bawang lalu di apa? Di OCI ya, dilepas lagi kulit bawangnya ini, ternyata masih ada hijab lagi di dalam, yaitu hijab perasaan. Nanti hijab perasaan harus dikupas lagi, ternyata masih ada hijab lagi, yaitu hijab keinginan. Hijab keinginan ini harus dikupas lagi, akhirnya ada hijab keakuan atau nafas. Hijab keakuan ini harus apa, dikupas lagi, akhirnya apa, keheningan. Inilah wujudu kadzambun la yuqasu dzambun akhar walidzalika kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marratin kama qala Allah taala wastaghfir li dzambika ay li dzambi wujudika wa hadza huwal inabah. Nah, ini wujud inilah atau rasa aku inilah yang juga akan menjadi penghalang kita menuju ke Allah. Tetapi jangan disebut lalu rasa aku ini kita anggap sebagai sebuah keburukan. Jangan dianggap bahwa keinginan keburukan. Jangan dianggap bahwa perasaan keburukan. Jangan dianggap pikiran keburukan. Jangan dianggap tubuh itu keburukan. Jangan. Jangan dianggap keburukan secara syariat. Ini kita membahas tentang hakikat. Dia buruk bukan dalam arti bukan dalam arti syariat ya. Dia kita anggap buruk dalam arti hakikat bukan syariat. Kalau syariatnya itu anugerah. Itu anugerah, maka tidak untuk dibenci, bukan untuk dihilangkan tapi dilampaui. Lapis demi lapis demi lapis demi lapis. Akhirnya kita akan sampai ke dalam hakikat, kita akan sampai di dalam ma'rifat, kita akan sampai di dalam keheningan, tetapi harus dipahami bahwa keheningan itu sesungguhnya tidak bisa diceritakan. Bahkan keheningan itu sebenarnya adalah ketika yang bercerita itu sudah tidak ada lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.